Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Menyelami, menggumuli kebenaran firman Tuhan. Selalu menyenangkan karena menghidupkan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan memikirkan bagaimana menikmati berkat di dalam penderitaan. Namun, sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah Tuhan berikan merenungkan firman. Berkati sertai kami di perenungan kami supaya kami kuat dan bertumbuh dalam kebenaran yang sejati. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasihi, bacaan kita ada di dalam Kejadian pasal 45, Kejadian 45, 1-8. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Dan ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku yang kekasih, kisah Yusuf adalah kisah yang familiar buat kita. Kisah tentang seorang anak papa yang disayangi papa, buah hati papa, yang menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudara yang lainnya. Sayangnya, kecemburuan berbuah menjadi kebencian dan kebencian mewujudkan niat untuk menghabisi orang yang tidak disukai. Oleh karena itulah dalam satu peristiwa, ketika kemudian saudara-saudaranya melihat sekelebat peluang, langsung mereka memanfaatkannya seefektif mungkin. Lalu kemudian mereka hampir saja membunuh Yusuf. Tetapi tidak jadi, lalu berganti menjualnya sebagai budak. Adiknya dijual, tentu saja mereka mendapat sejumlah uang dan menikmati uang itu. Adiknya pergi menjadi budak, dan tentu saja papanya berduka. Coba mulai memikirkan satu realita yang menyakitkan. Di kedukaan papa, di kesedihan hati sang adik, saudara-saudaranya berpesta pora dari uang hasil menjual adiknya sebagai budak. Menjual sebagai budak pun sama saja dengan membunuh. Karena ketika orang menjadi budak, maka dia sudah tidak lagi berhak atas dirinya kecuali majikannya. Dijual sebagai budak sama saja kehilangan kehidupan karena tidak lagi mempunyai harapan selain kemurahan majikannya. Maka bagi seorang budak nyaris tidak ada masa depan. Hanya keajaiban yang memungkinkan itu. Itulah ritme kehidupan di masa itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu apa yang terjadi pada Yusuf menjadi amat sangat menyedihkan, amat sangat mengerikan. Dan ini menjadi pergumulan serius. Oleh karena itulah ketika kemudian Yusuf sudah terjual dan ternyata kita tahu kisahnya bagaimana dia di tempat Potifar. Dia sangat dipercaya. Tapi istri Potifar ingin menguasainya dalam birahi nafsunya. Yusuf melepaskan diri. Tapi jadi terfitnah. Masuk penjara. Di penjara Yusuf tetap berkarya.
Dimanapun orang benar ada, tidak ada kesulitan untuk jadi berkat. Dan kepala penjara suka pada dia, dan dia menolong banyak orang di penjara sampai akhirnya ia menerjemahkan mimpi raja dan tinggal di istana. Nah, ada 7 tahun masa panen, ada 7 tahun masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu di seluruh dunia. Tentu lingkup pada waktu itu yang ada. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu itu terjadi, maka bisa saudara membayangkan bagaimana kengerian di dalam 7 tahun panen dan 7 tahun kelaparan. Kengerian. Loh, kalau 7 tahun panen pasti nggak ngeri dong, Pak. No. Kalau 7 tahun panen, orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Pasti mereka akan pesta pora, memakan banyak-banyak hasil panennya, dan mereka akan berpesta pora, bermabuk-mabukan, karena berpikir mereka akan punya selamanya, bukan? Karena itu Yusuf mendapatkan penglihatan dari Tuhan di dalam mimpinya, bahwa mimpi itu yang diterjemahkannya oleh hikmat ilahi. Bukan mimpinya yang jadi penting, karena yang bermimpi kan Firaun. Tapi Yusuf menerjemahkan mimpi, hikmat Allah ditaruh padanya. Dia tidak hanya mengetahui sepotong tentang panen itu, tetapi dia mengetahui sepotong lagi tentang kelaparan itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan hikmatnya kepada Yusuf untuk memahami kehidupan. Yang pertama kita lihat, Yusuf menjadi seorang yang sangat futuristik, mampu melihat jauh ke depan. Bagaimana mungkin orang bisa melihat akan ada kelaparan, sehingga itu akan menjadi kengerian yang hebat? Sebagai ujung daripada ada masa panen besar-besaran, masa kelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita melihat negara kita, di waktu lampau kita adalah pengekspor minyak. Lalu hari-hari ini kita ribut tentang subsidi minyak yang naik. Aneh tapi nyata. Tentu saja semua orang bisa berhitung, tergantung dengan asumsi dan sudut pandangnya. Ini akan menjadi debatable sekali, dari sudut mana mau melihatnya. Tetapi menjadi menarik dan penting untuk kita pikirkan adalah, apa yang terjadi dulu ketika kita jaya dan kaya raya sebagai pengekspor minyak? Lalu apa yang terjadi sekarang? Di mana keunggulan yang dulu itu, kelebihan-kelebihan yang limpah itu yang seharusnya memberikan warisan kepada kejayaan bangsa ini. Tapi kita tidak melihatnya. Orang seperti Yusuf yang Tuhan taruh di sana, futuristik melihat segala sesuatu, tak mabok dengan kelimpahan dan kehebatan masa kini, tetapi melihat jauh ke depan sana. Ini menjadi miskin pada banyak orang yang terjebak pada kekinian. Tiap orang yang duduk di kekuasaan lalu berpikir berkuasa, dia lupa ada periodenya. Dan sesudah itu bahaya sedang menantinya. Tidak ada yang abadi, bukan? Tapi bilakah, bagaimanakah perputaran perubahan? Siapa yang bisa mengertinya? Hanya orang bijaksana saja. Dan Yusuf adalah salah satunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ia mengelola sedemikian rupa hasil 7 tahun panen itu. Ini pun menjadi persoalan tersendiri lagi. Bagaimana dia mampu mengelola 7 tahun hasil panen? Bagaimana sistem penyimpanan untuk 7 tahun? Sehingga semuanya menjadi awet dan tahan dan tidak kutuan. Sekarang saja kita sudah mendengar seringkali beras berkutu, bukan? Karena menyimpan sistem penyimpanannya yang mungkin kurang rapi atau kurang apa. Tapi kalau dalam bilangan bulan itu sudah terjadi, bagaimana dengan tahun? Siapa yang mampu menyimpan stok 7 tahun? Ini hebat. Ini logika pikir yang luar biasa sekali. Matematika yang excellent. Kenapa? Bijaksana pada Yusuf. Jadi Yusuf seorang yang futuristik, penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa, yang Tuhan taruh padanya. Sehingga dia mampu melihat jauh ke depan untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Maka 7 tahun masa panen menjadi 7 tahun kelimpahan yang diinvestasikan. Perhatikan kalimat ini. 7 tahun masa panen di Mesir menjadi 7 tahun penghasilan limpah yang diinvestasikan, bukan dihambur-hamburkan. Karena itu ketika dia menginvestasikan dengan cara yang jeli, dengan cara yang tepat, itu sebab untuk mampu mengantisipasi 7 tahun kelaparan nanti. Jadi betul-betul saudara-saudara, dikelolalah segala sesuatu yang ada di Mesir. Patutlah kalau Firaun mempercayakan segala sesuatu pada Yusuf, karena bijaksananya luar biasa. Tetapi terlalu banyak orang Kristen yang selalu merasa diri Yusuf atau pengen jadi seperti Yusuf, tapi tidak punya hikmat yang limpah dan luar biasa.
Bagaimana mungkin? Tuhan tidak asal menaruh begitu saja. Kenapa harus Yusuf? Yusuf memang dikenal cerdas di dalam keluarga. Dia anak kesayangan papanya juga. Jadi, perjalanan hidup Yusuf sudah menunjukkan kepada kita di mana dia ada, dia berkarya dan hasilnya maksimal. Di rumah Potifar, di penjara. Kualifikasinya sebagai seorang pekerja sudah tampak. Kemampuan ekstranya memahami dan menerjemahkan mimpi menjadi hikmat yang luar biasa. Tetapi integritasnya yang tinggi, tak mengambil apa yang menjadi milik tuannya, itu tiada tandingannya. Wow, itulah Yusuf. Karena itu betullah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dan Yusuf yang takut akan Tuhan limpah dalam pengetahuan. Jadi 7 tahun masa panen dikelola sedemikian rupa, maka memasukilah periode kedua. 7 tahun masa kelaparan. Saudara, kelaparan melanda bukan hanya Mesir, tetapi seluruh daerah. Itu mengakibatkan terjadi satu perpindahan besar-besaran. Karena orang harus mencari nafkahnya. Tetapi banyak orang kemudian tidak tahu lagi mau pindah kemana. Karena 7 tahun masa penderitaan, mungkin di tempat lain juga ada masa panen, tapi mereka tidak kelola dengan baik. Sebetulnya di tempat lain juga mungkin ada masa-masa di mana mereka menikmati hasil itu. Tetapi kemudian tadi itu, mereka tidak mampu menginvestasinya. 1-2 tahun mungkin sisa yang ada dari hasil panen masih bisa menolong mereka. Tahun 3, 4, 5, seterusnya. Karena ketika saudara-saudara Yusuf datang, itu pada tahun kedua. 5 tahun sisa lagi, makin ada waktu kelaparan. Jadi stok-stok hasil panen kemarin orang lain pada habis karena hambur-hambur. Tapi di Mesir tidak, karena investasi. Siapa yang menginvestasi? Siapa yang mengelola? Yusuf. Awas, seringkali hidupmu jadi hidup bermasalah karena tidak bijak dalam bertuhan. Tidak takut dalam bertuhan. Sehingga akhirnya rezeki yang Tuhan berikan malah jadi malapetaka. Kaya sesaat, habis kemudian. Bijaksanalah menginvestasikannya. Saya tidak sedang berbicara Anda mau taruh di mana, deposito, bank, obligasi, atau apapun namanya. Tetapi saya lagi mau berbicara bagaimana seorang bijak menginvestasi harta bendanya, sehingga dia harus bernilai kekal di dalam kehidupannya. Dengan uang banyak berbuatlah baik yang banyak. Dengan berbuat baik yang banyak, maka banyaklah sahabatmu, banyaklah rekanmu. Ya, maka banyak orang yang akan menolongmu. Itu logika sederhana, bukan? Tapi kalau banyak uangmu, lalu banyak maumu, maka akan banyak musuhmu. Siap-siap banyak yang menggerogotimu. Ketika habis, selesailah kamu. Camkanlah itu. Ya, kita kembali kepada pemikiran tadi, saudaraku yang kekasih. Bagaimana situasi pelik yang dihadapi oleh seorang Yusuf yang dilewatinya. Maka kemudian ketika orang mulai berbondong-bondong mencari nafkah, hanya satu tempat tujuannya. Mesir. Maka pada waktu itu dalam hitungan ekonomi, demand-nya sangat tinggi, saudara. Sementara supply terbatas. Saudara akan tahu berapa price yang bisa didapatkan. Harganya akan amat sangat luar biasa bagus. Sulit cari bisnis seperti ini. Ini peluang yang amat sangat excellent. Coba pikirkan baik-baik. Bagaimana 5 tahun masih ada sisa waktu. Kelaparan akan terus berlanjut dan orang sudah mulai kehabisan persediaannya. Paling banter bertahan 1-2 tahun tadi, sisa-sisa panen sebelumnya. Oleh karena itu Mesir yang melihat jauh ke depan. Oleh karena Yusuf yang memandang sangat futuristik tadi, maka semua sudah dikelola, mulailah dijual. Harganya apa? Pasti amat sangat bagus. Hasilnya apa? Mesir pasti amat sangat untung. Wah, maka pada waktu itu Yusuf sudah mulai menumpuk penghasilan di Mesir. Karena itu kejayaan Mesir di waktu lampau bisa juga kita pahami, bukan? Investasinya di mana? Karena daerah di mana mereka 7 tahun menikmati pasar yang bagus. Minimum 5 tahun dari 7 tahun itu. Harga yang semaunya. Punya investasi yang besar. Sehingga tidak saja menyelamatkan diri, tapi mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Waduh, hebat ya. Itu Yusuf. Dia tidak saja memberi rakyat Mesir makan, tapi memberi investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, saudara, tindakan seorang Kristen yang bijak selalu harus berpikir begitu.
Apakah yang kita kerjakan hari ini berimpact untuk nanti? Kalau sekedar gedung megah, gedung mewah, apalah yang saudara dapatkan? Hanya sebuah gedung. Asetnya akan bertambah, tapi permasalahan tidak akan berkurang. Tapi kalau aset itu bukan gedung, tapi manusia-manusia yang di dalam gedung, dan itu bermutu, betapa luar biasanya, karena tidak akan ada waktu yang memakannya. Semua akan bertumbuh dan hebat, luar biasa. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, pemikiran-pemikiran seperti ini penting untuk kita bangun. Banyak gereja dibangun yang megah dan besar, tapi kemudian generasi berikut tak mampu memaintainnya. Ya dilelang. Di berbagai tempat di luar negeri kita melihat hal-hal seperti ini terjadi. Dan saya kira tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat gereja pun kalau tidak bijak akan mengalaminya. Ada periode di mana ada orang top di sana, ada periode tidak. Nah itu jadi masalah. Karena itu futuristik. Melihat jauh ke depan menjadi amat sangat penting. Usai saudara-saudaraku yang kekasih kisah itu, maka bagian kedua episodenya menarik. Itu menggiring ternyata saudara-saudara Yusuf diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari makan buat mereka. Maka mereka tidak ada tujuan lain kecuali Mesir, karena memang itu adalah kota tujuan untuk belanja. Hanya Mesir yang punya stok, yang lain sudah tidak. Nah saudara-saudaraku, oleh karena itu di Mesir, mereka menghadap kepada Yusuf. Belasan tahun berlangsung sudah. Mereka tak mengenali, apalagi dandanan Yusuf. Sebagai pangeran muda, begitu orang kedua Firaun. Waduh, pasti modelnya sudah berubah total. Tapi Yusuf mengenali ini saudara-saudaranya. Saudaranya tidak tahu. Karena bagi saudaranya, Yusuf sudah hilang dalam catatan sejarah, bukan? Karena sudah dijual. Mereka tentu tidak pernah berpikir bahwa Yusuf bisa menjadi orang penting. Sementara Yusuf berbeda. Di benaknya semua masih ada. Dan dia mencermatinya. Karena ternyata memang keluarganya ada di hatinya. Itu sebab pertemuan itu tidak menjadi malapetaka bagi saudara-saudara Yusuf. Pertemuan itu menjadi amat sangat indah, saudaraku yang kekasih. Langsung Yusuf menyatakan dirinya, "Hai saudaraku, inilah aku." Dikatakan bahwa teriakan Yusuf terdengar ke Mesir dan seluruh istana. Artinya berita itu tersebar dengan segera. Saudara tahu apa yang menarik di sana? Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yusuf yang sekarang menjadi punggawa penting di dalam istana Mesir, saudara-saudaranya ketakutan. Nah orang salah, ketakutan itu normal. Yang bingung kalau orang sudah salah tidak takut. Bingung ya? Kok bisa? Hanya satu kemungkinan, sakit jiwa. Itu sebab belajarlah atau memang sudah mati rasa. Kenapa mati rasa? Ya dikuasai setan, itu saja logikanya. Kalau tidak sakit jiwa, memang modelnya dia, defense mekanismenya, ya memang sudah penuh kerasukan dengan setan. Sehingga sudah salah pun tidak takut. Yang paling mengerikan dalam hidup kekristenan, ketika orang berbuat dosa tapi tidak merasa berdosa, itu paling menakutkan, saudaraku. Tetapi orang yang berbuat dosa sadar dia berdosa, peluang pengampunan selalu tiba karena dia akan membuat pengakuan. Miris. Banyak orang salah tidak takut. Banyak orang salah masih mempertahankan diri, bahkan coba balik menyerang, menyalahkan yang lainnya. Saudara Yusuf jahat, mereka menjual Yusuf. Tapi di dalam jahatnya, hati mereka pun berteriak bahwa mereka salah. Ketakutanlah mereka dengan amat sangat atas apa yang mereka perbuat di waktu lampau. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi amat sangat menarik kalau kita pikirkan. Oleh karena itu, di dalam ketakutan yang luar biasa, di sisi lain Yusuf punya poin yang sangat besar. Tapi dia menatap sangat saudara-saudaranya itu dan dia katakan apa? Saudaraku, janganlah takut begitu. Mengapa? Karena bukan kalian yang mengirim aku kemari. Memang kalian mereka-reka perkara jahat bagiku, namun Tuhan membuatnya menjadi baik. Saudara lagi-lagi futuristik ya. Sehingga rupa-rupanya Yusuf ini begitu luar biasanya, tidak hanya mampu melihat masa kekeringan dan masa panen di koneksinya, tetapi juga mampu melihat tiap langkah dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kalau engkau punya masalah dalam hidupmu, tak mungkin Tuhan tak tahu. Tinggal kau lihat masalah itu apa. Kalau karena salahmu, bereslah, selesaikanlah, mengakulah,
berdamailah. Tapi kalau kamu sudah benar, lalu masalah datang padamu, tenanglah. Lihatlah ke depan, berdoa dan berharaplah, Tuhan akan menolongmu. Jadi semua orang bisa punya masalah, bisa, tapi dalam dua hal yang berbeda. Satu karena salahnya, yang satu bukan. Dia sudah benar tapi masih ada masalah. Yes, itu namanya kehormatan oleh Tuhan dan dia sedang diproses. Oleh karena itu saudaraku, Yusuf menatap dan melihat ke depan. Maka dia mengatakan satu hal luar biasa. Kalian memang mereka-reka perkara yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya jadi bagus. Berkat dalam penderitaan. Ternyata di penderitaan Yusuf sebagai seorang budak, Tuhan menaruh berkat yang besar. Dan proses perjalanan itu adalah lewat kesalahan dan rekayasa jahat para saudaranya. Tapi Tuhan mengubah menjadi nada-nada sukacita yang luar biasa. Bertuhankah engkau? Kalau memang iya, lalu apa takutmu dalam hidup ini? Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Karena itu menjadi amat sangat lucu. Ketika kita bilang kita bertuhan, tapi kita ribut hanya urusan materi. Saya sering dengar orang bilang, kita kan memang Kristen, kita kan memang pelayan-pelayan, tetapi kan kita juga butuh uang. Tapi di lain pihak bilang, puji Tuhan Allah Maha Kuasa, Dia bisa cukupkan kita dalam segala perkara, Dia bisa tolong kita. Lu tadi bilang bisa cukupkan dalam segala perkara, bisa tolong. Sebelah sini ribut urusan uang. Bingung ya? Inkonsistensi. Kenapa? Karena memang sejatinya ucapan itu bukan milik hatinya. Bahwa Tuhan bisa pelihara, itu ya copy paste. Dengar sana, dengar sini, ada di Alkitab ya omongin. Tapi milik hatinya kah pergumulannya? Bukan. Itu sebab setiap orang yang berbicara, engkau bisa mengukur dari tindakan hidupnya. Apakah kata-katanya memang kata-kata datang dari hatinya, atau hanya kebiasaan yang mesti diucapkannya. Ini menjadi menarik saudaraku. Karena itulah menjadi amat sangat penting dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk hidup sesuai kehendaknya Dia. Sehingga semua itu bergulir menjadi satu perjalanan. Di mana keimanan kita dibangun dan dikokohkan. Bagaimana kita hidup dan percaya kepada Tuhan. Ini menjadi amat sangat perlu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran Yusuf mengingatkan kepada kita. Ada banyak hal yang tidak kita suka yang kalau kita evaluasi lagi baru kita tahu. Itu yang menolong kita untuk berjaya, untuk berhasil dalam hidup ini. Saya selalu ingat dan mengevaluasi perjalanan hidup. Banyak tikungan, tanjakan, turunan, banyak kesakitan. Ketika berusaha berbuat benar, terlalu berat risikonya, berat kosnya. Tetapi hari ini aku harus berkata, puji Tuhan, untunglah aku hidup dan melakukan yang benar itu, sehingga selamatlah jiwaku. Maka bahagialah hari-hariku. Thanks God. Dan bahagia bagiku dibentuk bukan urusan berapa uangku, rumahku, mobilku. No. Berapa aku bisa jadi berkat bagi banyak orang di kehidupanku. Bagiku itu upah. Bagiku itu berkat luar biasa. Saudara-saudara, perjalanan penting dalam perjalanan iman kita harus kita lakoni. Tuhan akan menggarap dan memakai kita dengan luar biasa. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Karena itulah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita berkelahi untuk membentuk satu kehidupan yang berkemenangan di dalam dunia ini. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Jangan pernah berhenti. Yusuf sudah memainkan peran dan melihat bagaimana kesulitan penderitaan, terjual sebagai budak di rumah Potifar, terfitnah, terlempar ke penjara. Di penjara sempat dilupakan orang yang ditolongnya. Tapi ternyata memang yang menolongnya bukanlah orang yang kita tolong. Yang menolong kita adalah Tuhan lewat siapa saja. Bisa kembali lewat orang yang kita tolong, tapi bisa juga lewat yang lainnya. Tangan Allah dalam mengukir karya terlalu amat sangat luar biasa. Oleh karena itulah Dia menolong Yusuf dengan caranya yang hebat. Dan Yusuf tahu diri. Itu sebab dia tidak membalaskan dendamnya dan bersyukur kepada Allah. Tetapi jangan bilang kalau begitu orang Kristen semua begitu Pak. No. Elisa pernah diteriaki botak dan dia berbalik.
Kemudian datanglah beruang mencakar remaja yang menggodanya. Alkitab harus dilihat pada konteks yang pas. Saudara Yusuf tahu salah dan menyesalinya. Banyak orang tahu salah tapi tidak menyesalinya. Dua hal yang berbeda. Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang mengakui dosa-dosanya. Tapi tidak ada pengampunan bagi mereka yang tidak mengakui dosanya. Dua hal yang berbeda. Pengampunan Tuhan, yes. Bagi orang berdosa, yes. Yang ngaku loh, yang gak ngaku enggak. Begitulah kesadaran Yusuf yang begitu suci untuk melihat itu. Maka dia bilang, bagimu aku ditaruh di sini. Memang rencanamu jahat, tapi untuk mempersiapkan seluruh keluarga kita. Maka kita melihat episode pertama Yusuf sebelum sampai di Mesir dan jadi punggawa. Episode kedua Yusuf menjadi punggawa. Dan episode terakhir bagaimana Yusuf menjadi pendamai, penyelamat dalam tanda petik, berkat bagi keluarganya. Puji Tuhan. Bagaimana kita dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih? Persoalan apa yang kau rasakan? Aku sudah benar, sudah sungguh-sungguh. Oh, ada persoalan begini ya. Demi Tuhan yang hidup, Tuhan akan menolong. Persoalan apa yang begitu berat, yang membuat kau sampai kehilangan harap? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu berakhirlah berkelahi dalam kehidupanmu. Beranilah berjalan di jalan Tuhanmu. Dan nikmatilah hari-harimu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolongmu, menggarapmu, membentukmu menjadi orang-orang tangguh di kehidupan ini. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, perhatikanlah itu, supaya menjadi kegairahan besar dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut melangkah benar. Jangan pernah takut hidup benar. Sekalipun seperti apa yang kita alami menakutkan. Karena sama seperti Yusuf, berkata benar dijual saudaranya. Berbuat benar difitnah sama istri Potifar. Apa yang kurang lagi? Sepertinya dia terpuruk, terjatuh, babak belur, patah tulang, hancur semua. Tapi ternyata Tuhan sedang menyusun dia seperti puzzle yang berceceran di sana sini lalu diatur kembali. Wah! Puji Tuhan. Yusuf adalah berkat besar. Berkat di dalam penderitaan. Dan dia tidak lari dari penderitaan itu. Karena itu jangan cengeng menjadi orang yang tidak mau susah. Jangan cengeng hanya mau berdoa minta rezekimu. Sakit mau langsung sembuh. Miskin mau langsung kaya. Tuhan bisa sembuhkan orang sakit gampang. Orang mati saja dihidupkan. Tuhan bisa bikin orang miskin jadi kaya gampang. Apalah sulitnya bagi dia. Seluruh dunia punya dia. Tapi bukan itu bisnis iman kita. Mengiring dia. Taat kepadanya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan padamu. Itu janjinya. Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong saya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman hidup yang boleh kami belajar. Betapa Tuhan hidup di dalam hidup ini. Dan bagaimana Yusuf melakoni menjalani hari-hari. Menjadi pemenang luar biasa. Menikmati berkat di penderitaannya. Terpujilah Tuhan sumber berkat sejati itu. Amin. Saudaraku, sampai di sini Dimensi Iman Kristiani. Sampai kita bertemu kembali. Terus doakan, dukung pelayanan ini. Shalom.